Latar belakang sejarah Nahdlatul Ulama diawali ketika Raja Ibnu Saud ingin menerapkan madhab tunggal yaitu Wahabi di Mekah. Bukan hanya itu, sang raja juga berniat menghancurkan sejarah peninggalan pra-Islam dan Islam sebab dianggap bid'ah karena kerap diziarahi. Gagasan tersebut disambut baik oleh kalangan modernis di Indonesia. Akan tetapi tidak demikian dengan kalangan pesantren yang justru menolak keinginan Raja Ibnu Saud. Karena penolakan yang dilakukan, kalangan pesantren sampai dikeluarkan dari keanggotaan Kongres Al-Islam Yogyakarta 1925 dan tidak dilibatkan menjadi delegasi dalam Kongres Islam Internasional atau Muktamar Alam Islami yang bertujuan untuk mengesahkan keputusan Raja Ibnu Saud. Tak ingin menyerah, bermodalkan kegigihan dan niatan kuat mendukung pembebasan madhab serta pelestarian terhadap warisan atau peninggalan sejarah terdahulu, maka kalangan pesantren pun membuat perwakilan atau delegasi sendiri yang diberi nama Komite Hijaj dengan ketuanya yaitu Kiai Haji Wahab Nasrullah. Desakan dari kalangan pesantren ditambah tantangan dari umat Islam di seluruh penjuru dunia membuat Raja Ibnu Saud membatalkan rencananya. Karena itulah sampai hari ini orang-orang di Mekah bebas melakukan ibadah sesuai dengan madhab yang mereka anut masing-masing. Terlepas dari itu, latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari peran Kiai Haji Holil Bangkalan dan Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Ketika itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari meminta restu kepada gurunya, Kiai Haji Holil Bangkalan, untuk mendirikan sebuah organisasi. Kiai Haji As'ad kala itu menjadi penyampai pesan Kiai Haji Holil Bangkalan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di tengah situasi penjajahan saat itu, petunjuk pertama pada akhir tahun 1924, Kiai Haji As'ad diminta oleh Kiai Haji Holil Bangkalan untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Tebu Ireng. Penyampaian tongkat tersebut disertai seperangkat ayat Al-Quran surat Toha ayat 17-23 yang menceritakan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Petunjuk kedua terjadi di akhir tahun 1925. Kala itu Kiai Haji As'ad kembali diutus oleh Kiai Haji Holil Bangkalan untuk mengantarkan seuntai tasbih lengkap dengan bacaan Asmaul Husna Ya Jabar Ya Qahar ke tempat yang sama dan ditujukan kepada orang yang sama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketibanya di Tebu Ireng, Kiai Haji As'ad menyampaikan tasbih yang dikalungkannya dan mempersilahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengambilnya sendiri dari leher Kiai Haji As'ad. Bukan bermaksud Kiai Haji As'ad tidak ingin mengambilkannya untuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari, melainkan Kiai Haji As'ad tidak ingin menyentuh tasbih sebagai amanah dari Kiai Haji Holil Bangkalan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebab itu, tasbih tidak tersentuh sedikit pun oleh tangan Kiai Haji As'ad sepanjang perjalanan dari Bangkalan ke Tebu Ireng. Setelah tasbih diambil, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bertanya kepada Kiai Haji As'ad, apakah ada pesan lain lagi dari Bangkalan? Spontan Kiai Haji As'ad hanya menjawab, Ya Jabar Ya Qahar. Dua Asmaul Husna tersebut diulang oleh Kiai Haji As'ad hingga 3 kali sesuai pesan sang guru. Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperbolehkan kita untuk mendirikan jamiah. Dari sini muncul kesepakatan untuk membentuk Nahdlatul Ulama berdasarkan koordinasi para kiai yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lambang NU merupakan hasil istikharah Kiai Ridwan Abdullah. Ia adalah seorang kiai yang alim tapi memiliki kelebihan yang lain, yaitu terhafal melukis. Ia hanya diberi waktu 1,5 bulan untuk menyelesaikan tugasnya. Itu ternyata dengan waktu yang ditentukan itu dia tak mampu membuatnya. Ia tidak mendapatkan inspirasi yang sesuai dengan keyakinan hati. Berikut deskripsi lambang NU sebagaimana dijelaskan dalam Antologi Sejarah Istikharah Amiliyah Uswah NU. 1. Bola dunia adalah tempat manusia berasal dan tinggal. Hal ini yang sesuai dengan surat Toha ayat 55. 2. Tali atau tambang yang mengelilingi bola dunia ini artinya adalah lambang ukhuwah atau persaudaraan. Ini berdasarkan ayat
103 dalam surat Ali Imran. 3. Peta Indonesia terlihat meskipun NU menggunakan lambang bola dunia, tapi yang tampak di permukaan dalam peta Indonesia ini melambangkan NU didirikan di Indonesia, berjuangan di Indonesia. 4. 2. Simpul ikatan di bagian bawah melambangkan hubungan festival dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama umat manusia. 5. Untaian tampar tambang yang berjumlah 88 melambangkan nama-nama terpuji bagi Allah, Asmaul Husna yang terjumlah 88. 6. 5 bintang di atas bola dunia. Bintang yang berada di tengah berukuran besar dibanding 4 yang lainnya. Bintang paling besar itu melambangkan Rasulullah, sementara yang 4 melambangkan sahabatnya yang mendapat julukan Khulafaul Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 7. 4 bidang di bawah bola dunia melambangkan 4 imam mazhab Ahlul Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. 8. Jumlah bintang secara keseluruhan ada 9. Ini bermakna Wali Songo 9 ulama penyebar Islam. 8. Tulisan Nahdlatul Ulama dalam huruf Arab melintang di tengah bumi untuk menunjukkan nama organisasi tersebut, Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Rais Aam PMNU Kiai Haji Miftahul Akhyar mengatakan huruf daldi pada tulisan Nahdlatul Ulama itu berukuran panjang melintasi bola dunia. Hal ini melambangkan NU akan mendahlatul dunia. Dalil bisa dimaksakan kepada hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling fasih dalam mengucapkan huruf dalil. 10. Warna dasar lambang adalah hijau sebagai lambang kesuburan. 11. Tulislah berwarna putih sebagai lambang kesucian. Kiai Ridwan Abdullah adalah Santria Sapihona Cili Bangkalan. Sebagaimana umumnya para kiai pendiri NU yang lain, ia merupakan kiai yang total dalam berorganisasi. Buka antologi sejarah istilah Amiliyah yang uswah NU menggambar sosoknya demikian. Sejak terjun dalam organisasi, Kiai Ridwan terpaksa mengurangi kesibukannya mengurus ekonomi. Dulu ia punya toko lain, kain dan jalan Hotman gantung sekaligus kailor toko yang kemudian diseluruhkan kepada adiknya. Rumah milik mertuanya dibutuhkan juga diserahkan untuk kepentingan NU. Lantai bawah untuk percetakan NU, sedangkan lantai atas dipakai untuk sekretariat dan ruang pertemuan. Setiap ada anak mau berangkat mondok dan sowan kepadanya, selain diberi nasihat yang menjangan, juga tidak ketinggalan diberikan uang satu untuk bekal, padahal dia sendiri sesungguhnya jarang punya uang banyak. Tokoh-tokoh pendiri Nahdlatul Ulama yang biasa disebut sebagai pendiri Nahdlatul Ulama adalah 3 kiai asal Jombang. Meski di luar mereka ada sederet nama lainnya yang turut berperan di awal-awal terbentuknya Nahdlatul Ulama. Berikut ini 3 kiai asal Jombang tersebut. Yang pertama adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kedua adalah Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbullah, yang ketiga Kiai Haji Bisri Sansuri. Mengapa mereka bertiga? Karena mereka yang berperan paling banyak di awal pembentukan Nahdlatul Ulama. Mereka juga pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama waktu itu. Kiai Hasyim Asy'ari adalah pemimpin tertinggi pertama, yakni Rais Akbar. Disusul Rais Aam kedua, yakni Kiai Wahab
dan Rais Am ketiga yaitu Kiai Bisri Sansuri. Siapa sih yang menciptakan logo Nahdlatul Ulama dan pengusul nama Nahdlatul Ulama? Dua orang di atas adalah orang yang mengusulkan nama Nahdlatul Ulama dan pencipta logo Nahdlatul Ulama. Dan pada akhirnya Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 yang bertujuan untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.